Gak berasa banget gak sih? Tiba-tiba udah lewat pertengahan bulan Oktober aja nih. Dan tandanya udah mau masuk akhir tahun. Nah, buat kamu yang udah nyiapin budget buat beli HP baru di akhir tahun nanti, di range harga 1 jutaan, di video kali ini nih dia bakal kasih tahu rekomendasinya dari brand Xiaomi, yaitu Redmi dan Poco. Smartphone Xiaomi 1 jutaan pertama yang bisa nih direkomendasikan sekaligus jadi yang paling murah adalah Redmi A3. Meskipun hadir sebagai smartphone Xiaomi kelas termurah alias entry level, akan tetapi Redmi A3 masih mampu menawarkan kombinasi yang menarik antara harga terjangkau dan fitur-fitur dasar yang solid. Salah satu contohnya adalah layar luasnya yang nyaman dipandang, serta didukung oleh baterai jumbo 5000 mAh yang membuat smartphone ini tetap ideal untuk penggunaan sehari-hari. Desain yang modern juga memberikan kesan premium untuk kelas harga 1 jutaan kecil. Namun sayangnya karena harganya yang memang amat sangat terjangkau, membuat performa yang ditawarkan oleh chipset MediaTek Helio G36 di Redmi A3 ini tidak sekencang kompetitor di kelas harga 1 jutaan lainnya, terutama saat menjalankan game berat. Lalu terkait kualitas kameranya, terutama dalam kondisi cahaya rendah, juga masih sangat perlu dimaklumi. Selain itu, absennya fitur NFC dan keterbatasan kapasitas penyimpanan internal juga menjadi catatan penting. Meskipun storage 128GB di smartphone ini, untungnya tetap nih dia nilai sudah cukup mumpuni untuk pemakaian di tahun 2024 ini. Buat kamu yang mencari smartphone untuk kebutuhan dasar dengan harga yang sangat terjangkau, jelas Redmi A3 bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Meskipun sudah ada Redmi 14C, tapi ini dia masih berani buat rekomendasiin Redmi 13C atau Poco C65. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau Redmi 13C sendiri punya tagline standar baru HP 1 jutaan dari Xiaomi saat pertama kali rilis, dan terbilang berani menawarkan beragam spesifikasi terbaik di harga 1,6 jutaan aja untuk yang versi tertingginya. Mulai dari penggunaan chipset gaming, layar dengan refresh rate tinggi, hingga konfigurasi memori yang sangat besar di range harga segini. Redmi 13C ini juga menawarkan tampilan desain yang mirip-mirip lah kayak Redmi Note 13 series dengan harga sangat terjangkau. Tapi tentunya nggak mirip sama sekali kayak versi Pro-nya ya. Selain pakai chipset yang cukup ngebut dan masih oke untuk dipakai gaming, buat kamu yang butuh NFC, pihak Xiaomi udah ngasih kok di HP ini. Apalagi kalau kamu mau pakai dalam waktu lebih dari 1 tahun. Xiaomi mengklaim kalau Redmi 13C ini juga bakalan dapat update OS dan security patch secara berkala. Tapi dengan sedikit catatan nih, kalau kamu yang udah pernah pakai ponsel Redmi lain dan udah ketergantungan sama IR blasternya, di Redmi 13C ini nggak ada ya. Terus desain layarnya juga masih terbilang jadul karena masih water drop notch, belum support sinyal 5G, dan juga tipe penyimpanan internal yang digunakan belum bertipe UFS alias masih eMMC. Oh ya, kenapa di awal nih dia ngomong bisa pilih antara Redmi 13C atau Poco C65? Karena sebenarnya Redmi 13C ini bisa dibilang sebagai kembaran dari Poco C65. Mulai dari layarnya, chipset, RAM, storage, kamera utama, baterai, sampai kemampuan chargingnya sama persis. Yang ngebedain paling cuma di desainnya aja. Bahkan bisa dibilang nggak beda-beda banget juga. Bahkan harganya cenderung lebih murah loh. So, ini bisa jadi opsi aja. Kalau misalkan nggak nemu Redmi 13C, kamu tetap bisa pilih Poco C65. Kalau misalkan kamu nggak nemu Redmi 13C ataupun Poco C65, jangan sedih, karena udah ada versi terbarunya, yaitu Redmi 14C dengan harga yang relatif sama. Xiaomi Redmi 14C hadir dengan desain yang lebih baru nih, dan agak berbeda dari Redmi 13C. Smartphone ini menawarkan layar yang juga lebih lebar, jadi 6,88 inci, sehingga lebih nyaman untuk dipakai buat nonton video ataupun bermain game. Baterainya juga awet, karena naik dari 5000 mAh jadi
55.160 mAh, sehingga bisa tahan seharian penuh saat penggunaan normal. Sementara kamera utama 50 megapikselnya masih cukup oke untuk foto sehari-hari. Tapi jangan berharap terlalu banyak untuk videonya. Ya bisa nih dia bilang masih mirip-mirip lah performa kameranya dengan Redmi 13C. Terus soal performanya nih, meskipun dia pakai Helio G81 Ultra yang sebenarnya punya performa yang sama kayak Helio G85 di Redmi 13C, untuknya juga udah cukup lancar buat kebutuhan casual harian sampai main game ringan. Secara keseluruhan, Redmi 14C ini menurut Nidya cocok buat kamu yang butuh HP murah dengan baterai awet dan layar lebar. Cuma nggak bisa terlalu berharap banyak sama kualitas kameranya ya. Kalau kamu lebih nyari yang buat gaming, kamu lebih cocok ke Poco M series sih di harga sejutaan. Dan Poco M5 adalah pilihan pertama yang bisa kamu pertimbangkan. Meskipun harganya mulai dari 1 jutaan aja, tapi performanya jelas nggak kaleng-kaleng guys. Sebut aja layarnya nih, yang udah pakai panel IPS dengan refresh rate cukup tinggi yaitu 90 Hz. Performanya juga nggak bisa dianggap remeh berkat chipset gaming Helio G99 yang biasanya dipakai di kelas harga 2 jutaan. Performanya terbukti dengan skor Antutu yang mampu tembus mencapai 371.919 poin. Pasti pakai main PUBG Mobile, HP ini bisa dimainkan di settingan Smooth Ultra dengan rataan 45 fps. Sementara pasti pakai main Genshin Impact di settingan low 30 fps, Poco M5 ini juga masih mampu main dengan frame rate yang surprisingly lancar tanpa adanya frame drop sama sekali. Selain punya performa gaming yang cukup oke, dengan harga mulai 1 jutaan aja, Poco M5 juga masih punya beberapa kelebihan lain. Mulai dari punya desain yang eye-catchy, baterainya tahan lama, bisa menghasilkan foto yang cukup oke berkat lensa 50 megapiksel, punya konektivitas lengkap yang dibalut dengan tampilan MIUI 13 terbaru berbasis Android 13. Terus jangan lupa juga nih, kalau Poco M5 ini udah ada fitur NFC juga. Kalau misalkan ada yang nanya, kok nggak rekomendasiin Poco M6 yang buat kebutuhan gaming? Jawaban Nidya sih simple ya. Murni karena menurut Nidya performa chipset yang dikasih sama Poco M5 tadi lebih cocok buat gaming dibanding Poco M6 ini. Justru menurut Nidya nih, Poco M6 ini hadir sebagai opsi buat kamu yang mencari smartphone dengan harga 1 jutaan namun tetap menawarkan fitur yang cukup lengkap. Mulai dari desain yang premium, punya beberapa fitur tambahan seperti IR Blaster, jack audio 3,5 mili, serta NFC. Layarnya jernih dengan refresh rate 90 Hz sampai udah punya resolusi kamera di 108 megapiksel yang cukup menjanjikan untuk menghasilkan foto yang baik. Tapi dengan catatan, kalau ambil fotonya di kondisi cahaya yang cukup ya. Tapi meskipun pakai chipset yang dari sisi performa lebih rendah dari Helio G99, tapi performa chip Helio G91 Ultra di Poco M6 ini bisa nih dia bilang masih cukup memadai untuk penggunaan sehari-hari kamu. Bahkan untuk main game ringan pun masih cukup rekomen. Apalagi nih buat kamu yang HP sebelumnya nggak dapet update HyperOS. Poco M6 ini cocok banget buat kamu yang pengen nyobain. Meskipun ada catatan lain, yaitu HyperOS di Poco M6 ini kayak versi light gitu ya, nggak kayak HyperOS di smartphone yang lebih mahal. Karena di beberapa sektor tampilannya cenderung masih mirip banget sama MIUI. Mungkin untuk mengurangi beban kinerjanya kali ya, biar nggak jadi lemot. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, ini dia mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terus nih, buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita tentang perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kamu bisa main-main nih ke Prime by Pricebook. Biar gampang, nanti linknya nih dia taruh di kolom deskripsi deh.
Kalau ditanya Xiaomi 1 jutaan mana yang paling Nidia rekomenin buat dibeli adalah Redmi 13. Meskipun desainnya cukup standar, tapi dengan bagian belakangnya udah pakai kaca dan sudah punya perlindungan IP53, layar sendiri berukuran 6,79 inci dengan resolusi FHD+ dan refresh rate 90Hz. Namun sayangnya tingkat kecerahan layarnya kurang memadai, terutama di luar ruangan. Salah satu keunggulan Redmi 13 adalah kamera utama 108 megapiksel yang menghasilkan foto 12 megapiksel dengan detail yang baik dan dynamic range yang cukup. Namun, sayangnya smartphone ini tidak memiliki kamera ultrawide, cuma ada lensa makro 2 megapiksel yang hasilnya juga biasa aja. Terus untuk perekaman videonya juga masih terbatas di resolusi 1080 pixel tanpa stabilisasi, sehingga hasil rekaman video cenderung goyang kalau misalkan buat rekam video sambil jalan. Ya, khas kamera HP 1 jutaan lainnya aja. Performa menjadi salah satu kelemahan utama Redmi 13. Dibekali chipset MediaTek Helio G91 Ultra, ponsel ini sering mengalami lag, bahkan untuk tugas harian ringan. Selain itu, tidak ada dukungan untuk konektivitas 5G. Baterai 5030 mAh menawarkan daya tahan yang cukup, meskipun bukan yang terbaik di kelasnya. Mungkin kamu ada yang ngeh ya, kalau Redmi 13 ini kok kayak sama ya dengan Poco M6 sebelumnya? Jawabannya iya sih, bener, kayak rebranding doang. Cuma kenapa nih dia lebih rekomenin Redmi 13 dibanding Poco M6 adalah karena Redmi 13 punya dua pilihan kombinasi memori, sedangkan Poco M6 cuma punya satu pilihan. Jadi kalau kamu punya dana lebih terbatas, kamu bisa ambil Redmi 13 yang versi terendahnya aja.